riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang membahas hadis. Ada salah dua hadis yang bakal kita bahas hari ini. Karena proyektornya nggak bisa digunakan, jadi kita bacanya dari laptop aja ya. Pertama kita bakal bahas tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Hurairah. Ada yang mau baca satu orang ke depan? Kalian ada yang mau baca hadisnya? Dinda? Apa Nadia? Nadia. Siapa yang mau baca? Najipa. Kata dia mau. Tadi dia ngomong saya. Baca hadisnya. Nanti artinya kalian juga yang baca dari sini. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan tarafa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau akan datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakil. Tahu bakil apa? Pelit. Bakil pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang udah bisa nyimpulin kayak mana hadis ini? Jadi di hadis tadi isi kandungannya itu menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat itu berdoa agar Allah mengganti harta orang-orang yang berinfak. Jadi kalian kalau misalnya berinfak, kalian itu hartanya nggak bakalan habis. Jadi nambah terus. Jadi kalian itu jangan pelit-pelit ya kalau berinfak. Kan kadang hari Jumat tuh
Siapa yang suka nggak infak? Yang suka infak saya terus. Saya kan sering. Yang nggak suka infak? Yang nggak suka infak saya. Suka. Jadi kalian juga kalau misalnya nanti berinfak, jangan takut hartanya habis ya, jangan takut miskin. Terus ada lagi yang berkaitan, bentar ya. Ada lagi yang berkaitan sebuah dalil, tapi ini dari firman. Allah telah berfirman dalam surat As-Saba, yang artinya, dan barang apa aja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari diinfakkan. Ada yang mau tanya? Berarti kalau kita sering berinfak, Harta kita tidak habis ya Bu. Tidak sedikit pun, nggak ada yang berkurang. Kalau kita nginfak habis hartanya. Harus sabar apa Pak Amrat? Enggak juga. Tapi kadang ada yang kayak gimana ya? Mungkin kalian ada yang mikir kayak udah diinfakin, cuman kok hartanya nggak balik-balik. Ada nggak yang pernah mikir gitu? Malah saya mulia sekali. Wah iya dong. Malah saya berpikir tuh, Pernah, kayak misalnya kalian udah infak, katanya kan ada cerita-cerita sih kalau misalnya pas ceramah ada yang infak 10.000, ntar yang digantinya ada aja rezeki 10 juta. Nah, kalian pernah nggak amin. Kalian pernah nggak berpikir kayak gitu? Kayak aduh, saya mau infak lah. Saya mau infak lah 1.000, enggak siapa tahu dapatnya 100.000. Pernah nggak gitu? pernah sih sekali nggak pergi. Sehari 2 hari saya pernah. Kalian pernah nanya nggak kayak gitu? Kira-kira kok kalian nggak dapet sih? Nggak kayak orang ini? Iya, nggak sih terlalu ini sih. Mulia sekali kamu tugasnya. Iya dong. Jadi kan mungkin ada yang kayak misalnya pahalanya yang nambah, iya maksudnya yang diganti ini. Nah, saya Allah juga akan pernah kayak gitu. Saya tuh kalau infak pasti pahala saya nambah gitu. Kalau rezeki saya bisa Allah ini bisa mengganti itu berupa pahala atau rezeki juga. Sebenarnya bagusan pahala apa rezeki? pahala. Kalau saya mikir pahala udah duit. Pahala bisa dicari. Contoh anak sudah infak. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir atau pelit terhadap hartanya. Kalian sering kan nonton film azab? Nah, Iya. ada dia nah kayak gitu. Nah, kayak gitu kan contohnya. Ada yang mau ditanyain bagian sini? Saya sudah jelas semua tidak Terus hadis kedua yang tentang amal soleh dengan benar dan ikhlas. Iman, kuatan iman dengan amal soleh dan ikhlas. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ada yang mau baca? Nadia baca. Baca artinya aja. Suaranya gedein ya. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang lain berarti dulu.
ada gambar yang pertama. Ini orang-orang Orang sedekah. sedekah. Gambar yang kedua, Ini Tidur bergeronda. yang menyangkut hadis tadi yang baru dibaca temannya yang mana? satu. Apa tadi hadis tadi? Satu. Gambar satu. Hadisnya apa tadi? Hadisnya tentang Lebih baik kami di atas daripada daripada yang di bawah. Nah, saya menjelaskan isi kandungannya ya. Kandungannya dari 1 bulan sampai 9 bulan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima. Berarti kalau misalnya kalian ada dikasih hadiah berupa hadiah gitu, misalnya kayak reward kalian, reward makanan itu ya. kalau misalnya kalian udah mencapai sesuatu atau ranking 1, ranking 2, ranking 3, biasanya kan dapat reward kan? Nasi tumpang. Kan hadiah kado. Nah itu nggak apa-apa diterima. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa seperti yang tadi saya bilang tadi ya. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada satu potong pun daging di wajahnya. Jadi ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan. Kalau saudara masih boleh, kalau misalnya kita terpaksa minta, kalau misalnya dikasih boleh, kita ambil. Bahkan kayak orang-orang Berarti kalau misalnya kita dikasih sama orang tua nggak boleh. boleh, cuma itu kewajiban orang tua. Kalau Tapi misalnya- kalau saudara saudara boleh. nggak boleh kak. Minta dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Ya, jangan nggak. Jangan kalian misalnya kalian udah gede gitu, umur 21 ke atas minta terus gitu sama saudara apa sama orang tua. Kalau dikasih THR, Boleh kalau dari menerima boleh. Kalau dia kalau dikasih nggak apa-apa, memberi hadiah, menerima hadiah nggak apa-apa. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain pun Rasul pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan maka dia seolah-olah memakan api bara. Seolah-olah itu pun dia jahat kan. Oh yang tadi Dinda tadi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Jadi kalau kayak yang kata Dinda tadi minta-minta ke saudara boleh nggak sih? Boleh, cuman jangan maksudnya jangan terlalu sering, jangan kalaupun nggak terpaksa benar nggak mendesak. cuman kalau kalian kan ya anak kecil kan Iya, masih cute-cute gitu. kalau minta sekali-kali nggak apa-apa cuman tanggung jawab kalian yang tanggung jawab kalian itu kan orang tua kalian jadi lebih Minta kepada orang tua kandung bisa. Udah selesai. Jadi dari dua hadis tadi ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Dua hadis tadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran. Nggak ada lagi? Ada Bu. Kalau misalnya nggak ada, saya nanya ya. Ya Bu. Coba masing-masing kalian sebutin satu aja kesimpulan, satu kalimat dari kesimpulan yang kalian dapetin dari dua hadis ini.
Satu aja, satu orang satu. Kesimpulan yang kalian dapatin dari dua hadis tadi. Ya. Orang memberi lebih baik daripada orang menerima. Siapa lagi? Orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar Allah mengganti hartanya. Siapa? Larangan menjadi pengemis. Siapa lagi? Saya Kak. Orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan oleh malaikat agar Allah mengganti hartanya. Orang yang tidak menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar menghasilkan orang yang bakhil. Nadia? Menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama. Sarah? Sarah, Sarah tahu kesimpulannya? Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Catatannya jangan sampai hilang. Minggu depan kalau misalnya ada waktu kita bahas lagi ya. Baik Bu. Ya Bu. Silakan siapkan dulu, bereskan bukunya. Lihat teman-temannya udah siap apa belum, baju disiapkan. Udah? Ayo siapin. Israel Abu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Istiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf ya. Jangan